Pernah nggak sih ngerasa stres banget soal uang? Kayaknya kita semua pernah ya. Tapi tahu nggak, di balik semua itu, ada kekuatan psikologis tersembunyi yang mungkin lagi megang kendali dompet kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa sih apalagi setelah pandemi kemarin, ngomongin soal duit tuh rasanya jadi makin berat, makin bikin stres. Sebenarnya ada apa di dalam kepala kita? Ya gimana enggak, pandemi itu kan mengubah segalanya. Bukan cuma soal kesehatan loh, tapi ini juga jadi krisis ekonomi global yang bikin kondisi finansial banyak orang ya bisa dibilang goyang banget. Nah, ini nih yang jadi teka-teki besarnya. Kenapa banyak banget orang yang merasa rentan secara finansial sekarang? Kita harus cari tahu apa sih akar masalahnya. Dan ternyata, jawabannya tuh lebih dalam dari sekedar berapa isi rekeningmu. Ada sekelompok peneliti yang curiga. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama cara kita berpikir. Jadi, mereka pun mulai investigasi, kayak detektif gitu, buat mecahin misteri ini. Oke, sekarang kita intip gimana cara mereka melakukan penyelidikannya, dan petunjuk apa aja yang mereka temukan. Lihat angka ini bukan main-main. Mereka nggak cuma nanya ke beberapa orang aja. Ada lebih dari 2.000, tepatnya 2.241 warga Malaysia yang disurvei. Tujuannya? Jelas, buat ngumpulin bukti yang benar-benar kuat. Jadi, kasus yang mereka selidiki itu namanya kerentanan finansial. Dan ini penting ya, ini bukan cuma soal nggak punya uang, tapi lebih ke perasaan nggak bisa ngapa-ngapain, cemas kalau ada pengeluaran mendadak, atau ngerasa nggak punya kendali sama sekali atas keuangan sendiri. Nah, dalam investigasi ini, para detektif kita menemukan ada 3 tersangka utama. 3 faktor, baik itu perilaku maupun psikologis, yang diduga jadi biang keroknya. Tersangka nomor 1, belanja online kompulsif. Wah, ini sih kita semua tahu ya. Gampangnya belanja online itu bisa bikin ketagihan loh. Kayak dorongan yang susah banget dikontrol, yang ujung-ujungnya bikin masalah keuangan dan numpuk utang. Tanpa sadar, dompet kita bocor terus. Lanjut, tersangka kedua, kebiasaan belanja. Nah, ini lebih ke keputusan kita sehari-hari. Apakah kita tuh tipe yang mikir dulu sebelum beli, atau seringnya lapar mata dan belanja di luar kemampuan? Ini soal bijak atau boros, sesederhana itu. Dan tersangka ketiga, ini yang paling dalam, yang paling psikologis. Namanya lokus kendali. Ini bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal apa yang kita yakini. Pertanyaannya simpel, menurut kamu, siapa sih yang pegang kendali atas hidupmu? Biar gampang, bayangin aja gini, ada 2 tipe. Tipe internal atau sang pengemudi yang percaya gue yang ngendaliin takdir keuangan gue sendiri. Satunya lagi tipe eksternal, si penumpang, yang mikirnya, keuangan gue mah tergantung nasib atau keberuntungan aja. Nah, kamu yang mana? Oke, ini dia papan bukti atau peta rencana para peneliti. Jadi mereka bikin hipotesis, semacam dugaan awal, gimana ketiga tersangka tadi, belanja kompulsif, kebiasaan belanja, dan lokus kendali bisa saling berhubungan dan akhirnya menyebabkan kerentanan finansial. Dan setelah semua data dari ribuan orang itu dikumpulkan dan dianalisis, akhirnya tiba saatnya pengumuman. Putusannya keluar. Jadi, apa yang mereka temukan? Siapa yang bersalah? Temuan pertama, spiral belanja. Dan terbukti, ada hubungan yang signifikan. Makin sering seseorang belanja online secara kompulsif, makin tinggi juga tingkat kerentanan finansialnya. Jelas banget hubungannya. Temuan kedua, belanja dengan sadar itu membuahkan hasil. Ini kebalikannya. Orang yang punya kebiasaan belanja yang baik, yang terencana, yang bertanggung jawab, ternyata tingkat kerentanan finansialnya lebih rendah. Jadi keputusan-keputusan kecil sehari-hari itu ngaruh banget loh. Nah, ini dia juaranya, temuan ketiga, dan mungkin yang paling penting. Pola pikir adalah aset utama. Ternyata, faktor paling kuat yang bisa bikin kerentanan finansial kita jadi lebih rendah adalah punya lokus kendali internal yang kuat. Percaya bahwa kita, sang pengemudi, itu ternyata jadi pelindung terkuat kita. Oke, nggak usah pusing sama angka-angka dan panah-panah ini. Intinya simpel kok. Gambar ini nunjukin hasil akhirnya. Semua dugaan peneliti terkonfirmasi. Ketiga tersangka tadi memang punya hubungan langsung ke kerentanan finansial. Makin tebal garisnya, ya makin kuat pengaruhnya. Oke, studinya keren, temuannya menarik. Tapi sekarang pertanyaan paling penting. Terus apa artinya semua ini buat kita? Buat kamu, buat saya? Apa yang bisa kita ambil? Dan jangan salah ya, jangan mikir, ini kan cuma masalah orang yang duitnya banyak. Coba lihat angka ini deh.
Hampir 40%, tepatnya 39,3% dari responden di survei ini punya penghasilan bulanan yang relatif rendah. Ini bukti nyata kalau pola pikir dan kebiasaan itu jauh lebih penting daripada sekedar besarnya gaji. Ini dia kesimpulan dari studinya, yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Semakin besar kendali diri yang dimiliki seseorang, semakin stabil kondisi finansialnya. Jadi, pada akhirnya, semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi, gimana cara kita buat lebih stabil secara finansial? Nah, ini dia beberapa langkah praktisnya. Pertama, biasakan belanja dengan sadar dan bikin rencana keuangan. Kedua, coba kenali deh pemicu belanja kompulsif kita dan belajar kelola itu. Ketiga, dan ini yang paling penting, bangun terus rasa percaya kalau kita yang pegang kendali atas keuangan kita. Dan terakhir tentunya, terus belajar soal literasi keuangan. Jadi intinya, ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi soal pola pikir, soal mindset yang kita bawa saat berhadapan dengan uang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah melihat semua ini, Anda mau jadi pengemudi atau penumpang untuk masa depan keuangan Anda sendiri? Pilihannya ada di tangan Anda.